Ya Allah, istriku, aku kerja jauh-jauh, kamu malah selingkuh. Ini salah, Mas. Kenapa gak pernah ada waktu untuk aku, Sai? Jadi aku cari laki-laki lain. Aku harus cari tahu siapa laki-laki itu. Gunakan nada netral dan tenang. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat pulang diam-diam dari penugasan panjang di Papua Nugini. Tapi yang dia temukan di rumahnya justru bukan pelukan hangat. Di balik pintu, suara tawa istrinya terdengar bersama pria lain. Jadi selama ini kamu bohong. Suara sang prajurit bergetar. Tapi yang lebih mengejutkan, istrinya malah membalas dengan tatapan dingin, seolah dia yang bersalah. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang belum dia pahami. Dan semua ini ternyata bukan sekedar perselingkuhan biasa. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, rezekinya makin lancar. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Arga pulang tanpa memberi kabar. Niatnya sederhana. Ingin memberi kejutan setelah berbulan-bulan bertugas di Papua Nugini. Dalam bayangannya, Maya akan menangis haru, memeluknya erat. Tapi begitu pintu rumah terbuka, yang dia dengar justru tawa. Tawa yang bukan untuknya. Langkahnya terhenti. Di ruang tamu, Maya duduk dekat dengan pria asing. Mereka terlihat terlalu nyaman untuk sekadar teman. Dunia Arga seperti runtuh seketika. Ini maksudnya apa, Maya? Suaranya berat, menahan amarah dan kecewa. Maya terdiam, tapi bukan karena takut. Tatapannya justru aneh, seperti seseorang yang sudah lelah. Bukan rasa bersalah yang Arga harapkan. Di momen itu, Arga sadar, yang berubah bukan cuma keadaan, tapi juga orang yang dia cintai. Gunakan nada netral dan tenang. Setelah pria itu pergi, suasana jadi dingin. Arga menunggu penjelasan, tapi Maya hanya duduk diam. Aku kira kamu sudah nggak ada, ucap Maya pelan. Arga tertegun. Apa maksud kamu? Maya lalu menunjukkan pesan dan kabar yang dia terima beberapa bulan lalu. Kabar itu menyebutkan bahwa Arga gugur saat bertugas. Dunia Maya hancur saat itu. Tanpa kepastian, tanpa kabar resmi. Dia hidup dalam kehilangan yang gak jelas. Hari demi hari, kesepian mengerogoti dirinya. Sampai akhirnya pria itu datang. Mengaku sebagai teman lama Arga. Membawa cerita, perhatian, dan perlahan menggantikan ruang yang kosong. Arga mulai bingung. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Arga mulai menyelidiki. Ia menghubungi rekan satuannya, mencoba mencari tahu dari mana asal kabar kematiannya. Hasilnya mengejutkan, tidak pernah ada laporan resmi seperti itu. Berarti ada yang sengaja menyebarkan berita palsu. Sementara itu, Maya mulai menunjukkan penyesalan. Dia sadar ada banyak kejanggalan dari pria yang mendekatinya. Tapi saat itu, dia terlalu rapuh untuk berpikir jernih. Arga merasa marah, tapi juga mulai memahami. Rasa sakitnya bercampur dengan pertanyaan besar. Siapa yang melakukan ini dan untuk apa? Konflik yang awalnya hanya soal hati, kini berubah jadi sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Hubungan Arga dan Maya semakin tegang. Mereka tinggal serumah, tapi terasa seperti orang asing. Arga masih sulit menerima. Setiap melihat Maya, bayangan pengkhianatan itu terus muncul.
Sementara Maya hidup dalam rasa bersalah yang perlahan menghancurkannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana buat memperbaiki ini, kata Maya dengan suara bergetar. Arga hanya diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sakit untuk bicara. Di sisi lain, Arga menemukan petunjuk baru tentang pria itu. Identitasnya tidak jelas, bahkan namanya pun kemungkinan palsu. Situasi makin rumit. Ini bukan lagi soal rumah tangga, tapi jebakan yang lebih besar. Arga akhirnya menemukan bahwa pria tersebut bukan orang biasa. Ia bagian dari jaringan yang menargetkan keluarga prajurit yang sedang bertugas. Mereka menyebarkan kabar palsu, lalu masuk saat korban dalam kondisi paling lemah. Darah Arga mendidih. Ini bukan hanya tentang dirinya dan Maya. Ini tentang banyak keluarga lain yang mungkin mengalami hal sama. Arga mulai merencanakan sesuatu, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menghentikan semua ini. Maya yang mengetahui hal itu merasa takut. Dia sadar kesalahannya telah membawa Arga ke situasi yang berbahaya. Arga berhasil menemukan lokasi pria tersebut. Namun saat mencoba mendekat, situasi berubah kacau. Jaringan itu ternyata lebih besar dari yang dia kira. Arga hampir terjebak dalam situasi berbahaya. Tapi di saat genting, Maya datang. Dia nekat mengikuti Arga diam-diam. "Aku nggak mau kehilangan kamu lagi," ucap Maya dengan air mata. Momen itu jadi titik emosional. Untuk pertama kalinya, mereka kembali berdiri di sisi yang sama. Saat akhirnya pelaku tertangkap, terungkap fakta mengejutkan. Orang dalam yang menyebarkan kabar palsu ternyata adalah seseorang dari lingkungan militer sendiri. Motifnya? Uang. Pengkhianatan itu jauh lebih dalam dari yang Arga bayangkan. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam sistem yang seharusnya dipercaya. Arga terdiam. Dunia yang selama ini dia bela, ternyata juga punya sisi gelap. Setelah semua terungkap, Arga dihadapkan pada dua pilihan, membalas dengan kemarahan atau memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Dia melihat Maya, yang kini benar-benar hancur oleh rasa bersalah. Perlahan, Arga memilih melepaskan amarahnya. Bukan karena melupakan, tapi karena dia sadar hidup harus terus berjalan. Gunakan nada netral dan tenang. Arga dan Maya mulai memperbaiki hubungan mereka. Pelan-pelan. Tidak mudah, penuh luka. Tapi mereka mencoba. Kepercayaan tidak langsung kembali. Tapi ada usaha nyata dari keduanya. Maya berubah. Dia belajar untuk lebih kuat. Tidak lagi bergantung pada orang lain saat rapuh. Waktu berjalan. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Arga dan Maya kini lebih jujur satu sama lain. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bertahan saat keadaan paling sulit. Dan dari semua ini, mereka sadar komunikasi dan kepercayaan adalah hal yang tidak boleh hilang, bahkan dalam jarak dan waktu yang panjang.